Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Duni Yunus dalam Pemuridan Online. Pada sore hari ini kita akan mengambil judul Logos, yaitu Yesus, manifestasi Yesus dalam diri kita. Bagi Bapak Ibu sekalian yang pernah melihat bahwa hari ini kan Pak harusnya jam 6 WIB. Kok Bapak sekarang mulai lebih awal? Karena saya jam 7 nanti ada Zoom meeting lagi dengan pengerja di gereja kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf acara pada sore hari ini dimajukan 1 jam lebih awal karena ada satu kepentingan yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, kami akan menunggu dulu Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di acara ini. Saya akan juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir. Ini sudah. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian, silakan bila acara ini memberkati Bapak Ibu, silakan bagikan kembali di Facebook Bapak Ibu sekalian agar teman-teman Bapak Ibu sekalian boleh ikut bergabung bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Kurang dari 1 menit acara ini akan saya mulai Bapak Ibu. Shalom Pak Rudi Kriswanto, shalom juga Ibu Soekarti, dan shalom Pak Yosua Ikimentu. Shalom semuanya, kiranya kasih Tuhan tetap menjaga kita senantiasa ya. Saya rasa cukup. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian yang baru hari ini bergabung, tolong ikuti juga rekaman-rekaman sebelumnya di 2 hari sebelumnya rekaman ini. 3 hari sebelumnya Bapak Ibu sekalian, karena rekaman sebelumnya mengungkap dan menjabarkan lebih dalam. Dan pada sore hari ini adalah bagaimana kita menyelesaikan ketiga bagian sebelumnya, karena ini yang paling penting, bagaimana kita mempunyai karakter Kristus setelah kita mendengar suara Tuhan, setelah kita lahir baru, setelah kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita dipimpin oleh hidup di dalam anugerah. Sore hari inilah yang paling penting dari semuanya, yaitu kita memanifestasikan hidup Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dulu. Haleluya. Bapa Surgawi, kami syukur sore hari ini kami boleh berkumpul kembali dan kami boleh mendengar isi hati-Mu. Tenangkan hati kami dan kami membuat diri kami sedang duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Kami mau menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Bapa, Engkau yang menaklukkan kami di bawah kaki Tuhan tersebut, sekarang berikan pada kami kuasa-Mu, hadirat-Mu, dan kerinduan. Apa yang sedang Kau rindukan, apa yang sedang ingin Kau perbuat, biarlah kami mengerti. Yesus, sekarang kami mau diajar oleh hal-hal yang baru, bagaimana menjadi seperti-Mu. Dan Roh Kudus, silahkan Kau transfer setiap apa yang Kau dengar dari Bapa dan Tuhan Yesus, menjadikan semua pikiran-pikiran itu menjadi akal budi yang baru bagi kami. Dan dari akal budi yang baru bagi kami itu semua, Engkau menghidupkan segala sesuatu yang ada dalam diri kami, hingga kami serupa dan semakin serupa seperti Kristus hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai terlewat, karena nanti di akhir acara kami akan berdoa bersama-sama. Oke. Tampaknya sudah semua sudah bergabung ya, yang dari Malaysia, Ibu Ruth, Ibu Patini dari Maluku, dari Ibu Enda dari Maluku, saudara-saudariku yang dari Medan juga silahkan bergabung, dari Nias, dari Kupang, NTT, dari Jakarta, ya silahkan bergabung. Baik, kita akan mulai ya. Bagaimana caranya kita memanifestasikan Yesus? Saya review sedikit. Dengan cara kita mengundang Tuhan Yesus masuk di hati kita dan membuat kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita hidup dalam anugerah, ukuran anugerah yang semakin besar setiap hari.
Apakah suara saya kedengaran? Ya. Oke. Dan tiap hari kita dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya di dalam pimpinan Roh Kudus tersebut, kemungkinan besar terjadi bahwa kita masih mempunyai hidup yang lama itu masih ada. Dengan cara apa? Dengan ciri apa? Bahwa kita punya khawatir, punya takut, punya cemas, dan itu terjadi dalam hati yang lama. Tetapi kalau hati yang baru tuh ingin mengenal Tuhan, ingin menyembah dan memuji Tuhan, ingin bersyukur, ingin berdoa, ingin mengucapkan sesuatu yang baik, itu yang dari Tuhan, dari hati yang baru. Nah, mulai dari kita bisa membedakan itulah, kita bisa membedakan hati yang lama dan hati yang baru, itulah kita bisa mengenal siapa Yesus. Kalau kita dengan hati yang baru, kita mengikuti perkataan Tuhan Yesus, kita inginnya baca Alkitab, kita inginnya berdoa, kita inginnya berbahasa roh, kita inginnya memuji menyembah Tuhan, itu kita sedang membiarkan Tuhan Yesusnya hidup lebih leluasa di dalam tubuh kita. Tuhan Yesus ternyata sejak awalnya ingin membuat tubuh baru di muka bumi ini, dan itu dilakukannya lewat rohnya yang kita undang masuk dalam hati kita. Pak, bukankah Tuhan Yesus itu sekarang sudah ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga? Benar. Sebetulnya yang kita undang tuh apanya, Pak? Apakah dianya? Apakah dia bisa dipecah-pecah gitu, Pak, menjadi satu roh yang bisa dipecah-pecahkan? Dia tubuhnya di sana. Bapak Ibu sekalian, nanti ada pengajaran lagi berupa 7 roh Allah. 7 roh Allah itu adalah 7 roh yang dipunyai oleh Allah Bapa, yang dalam kitab Wahyu digambarkan sebagai obor yang menyala-nyala di sekeliling Allah Bapa. Nah, Allah Bapa mempunyai 7 roh yang sama, dan Yesus pun mempunyai 7 roh yang sama seperti Allah Bapa. Dan setiap orang yang dilahirkan baru dari firman juga punya 7 roh Allah yang sama. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, yang kita undang masuk di hati kita itu bukan salah satu dari 7 roh Allah itu. Karena setiap dari kita ternyata kalau kita sudah mempunyai roh Yesusnya, kita pun mempunyai 7 roh Allah yang sama. Yang diundang masuk di hati kita adalah benih ilahi yang diberikan oleh Allah Bapa kepada siapapun kita yang menyebut Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan setiap orang yang mengundangnya masuk di hati kita. Di Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Siapa yang membukain pintu dan biarkan aku masuk ke dalamnya, aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia makan bersama-sama dengan aku. Ya, Tuhan Yesus ingin makan. Mengapa dia ingin makan? Ia ingin mengambil bagian dalam hidup kita, merubah hidup kita menjadi sepertinya. Mengapa ia ingin merubah hidup kita menjadi sepertinya? Agar kita dalam segala sesuatu diubah seperti menjadi dia sendiri. Dengan cara bagaimana, Pak? Dengan cara Yesusnya hidup dalam diri kita, mengubah setiap pandangan kita, jiwa, akal, budi. Ada 4 komponen ya, tubuh jasmani, tubuh rohani, diantaranya tubuh itu tubuh, jiwa, roh, dan nyawa. Yang dia ubah adalah tubuh jasmani, tubuh rohnya, lalu nyawa, dan tubuh, jiwa, roh, dan nyawa. Ya, tubuh, jiwa, roh, dan nyawa. Tubuh, jiwa, dan nyawa. Nyawanya diubah. Nyawanya diubah itu artinya apa, Pak? Setiap nyawa yang kita punya, yang asalnya dari orang tua kita, dari gen-gen orang tua kita, ayah, ibu, nenek, uyut, misalnya gitu ya, itu semuanya hidup, diganti dengan nyawanya Yesus sepenuhnya. Jadi nyawa itu isinya apa? Berupa program-program adat istiadat, program-program keluarga, program-program ketika kita sekolah, program-program ketika hidup, menghirup udara di bumi ini, menghirup apapun yang baik di dunia ini, katakanlah gitu. Itu menjadi bentuk nyawa dalam darah kita. Kalau nyawanya baik, bukankah itu penting dan tetap dipertahankan, Pak? Enggak, Bapak Ibu sekalian, kita mesti ganti nyawa, ganti kehidupan sepenuhnya yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jadi
yang kemudian kita terima adalah hidup sepenuhnya dari Tuhan Yesus. Dan mengapa banyak orang Kristen gagal untuk mengikuti Tuhan, gagal untuk mengikuti jalan salib, gagal mengikuti jejak penderitaan yang diberitakan oleh Tuhan Yesus? Kegagalan dari setiap orang Kristen mengikut Tuhan adalah melalui jiwanya yang sukar percaya. Kalau seseorang sukar percaya, sukar taat, itu ada di wilayah jiwa. Mengapa sukar percaya dan sukar taat? Karena jiwanya lemah dan miskin. Mengapa lemah dan miskin? Karena ia gak sanggup milih yang baik. Pengennya tuh yang menyukakan hatinya dia saja. Maka jiwa mesti mengalami perubahan akal budi. Mengapa akal budi mesti dirubah? Karena seseorang mesti pintar milih dan pandai memilih. Pada hari pertama kita lahir baru, mungkin kita pilihan-pilihan kita kebetulan bagus, kebetulan benar, kebetulan baik. Tapi lama-lama kalau kita makin mikir, Bapak Ibu sekalian, makin mempunyai pandangan-pandangan yang banyak, kita akan menjadi orang-orang yang masih punya untung rugi ikut Tuhan. Untungnya apa ikut Tuhan? Apa yang membuat saya menjadi harus ikut Tuhan? Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ada di wilayah jiwa. Jiwa kita mesti ngikutin apa saja yang dipimpin oleh Roh. Kalau kita ngikuti pimpinan Roh Kudus, maka jiwa kita akan senantiasa lebih taat dipimpin oleh Roh. Perlu adanya latihan untuk itu. Jiwa, roh, dan tubuh. Tubuh yang dipersembahkan kepada Allah di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 adalah tubuh sebagai persembahan yang hidup. Mengapa tubuh bisa persembahan yang hidup, Pak? Tubuh yang kita persembahkan ternyata bisa berfungsi untuk lebih mengoperasikan Tuhan Yesus leluasa di muka bumi ini. Ini satu ayat yang membuat kita harus mengerti. Yohanes 14 ayat 12. Hati-hati Bapak Ibu sekalian di luar sana, banyak sekali yang sudah bilang bahwa Tuhan Yesus sudah jadi manusia. Dan menjadi manusia dalam rupa wujudnya yang kelihatan di muka bumi ini. Pak, Bapak sama akan ngajarinnya seperti begitu? Iya, tapi semua orang yang menerima Roh Kristus itu hendak dijadikan oleh Tuhan jadi tubuhnya. Dan orang yang memiliki Roh Kristus itu, semua orang Kristen itu harusnya punya. Dan tidak bisa semua orang Kristen bilang bahwa mereka yang sudah mengundang Yesus masuk, saya punya Roh Yesus, tuh bilang saya Tuhan Yesus, saya Yesus Kristus. Dan ketika Yesus di kitab Wahyu tidak lagi disebutkan namanya Yesus, karena yang disebutkan dengan namanya Yesus dulu namanya adalah Tuhan Allah pada zaman perjanjian lama. Ketika pada perjanjian baru namanya Yesus Kristus. Dan ketika setelah ia naik ke sorga, namanya apakah diganti, Pak? Enggak, namanya tetap Tuhan Yesus Kristus. Karena lewat namanya lah semuanya tunduk di bawah kakinya. Siapa naklukinya, Pak? Allah Bapa yang dalam kitab Wahyu disebutkan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, atau Tuhan Allah di kitab Wahyu. Kok balik lagi, Pak? Demikian? Iya, karena memang yang menjadi permakarsa semuanya ini adalah Allah Bapa. Gitu loh, ya. Kita lihat dulu di ayatnya. 14 ayat 12. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Siapa yang percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi, kita yang percaya Tuhan juga diberikan kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Amin. Ini lihat nih, ini yang jadi satu breakthrough-nya yang berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang dulu dilakukan oleh Tuhan Yesus di muka bumi ini ketika 2000 tahun yang lalu. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Di sini tersirat, bahkan dengan jelas kita bisa menyimpulkan seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar
daripada apa yang Tuhan lakukan. Wah Pak, kalau gitu kita bisa lebih secara apanya ini? Secara kuasanya bisa jadi, secara durasi waktunya bisa jadi. Mengapa? Dalam kurun waktu 3,5 tahun, ia nggak bisa mengerjakan segala sesuatunya karena apa yang ditugaskan oleh Allah Bapaknya, ia mesti mati bagi dosa, bagi maut, dan menebus setiap orang, setiap makhluk yang percaya kepada dia. Itu tugasnya dia, mati di kayu salib. Tugas pemberitaan Injilnya kepada banyak bangsa, kepada banyak kaum, kepada banyak apapun yang di muka bumi ini, dia nggak bisa lakukan lebih banyak pada saat itu. Itu yang dimaksud bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan kerjakan mesti dilakukan oleh siapa? Oleh kita yang memanifestasikan hidupnya di muka bumi ini. Ibu sekalian ya, itu adalah ayat bagaimana kita ternyata terpilih menjadi orang-orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Tuhan kerjakan. Intinya Tuhan Yesus yang mengerjakannya lewat hidup dan tubuh kita. Yang kerjanya ia juga sih sebetulnya, tapi ia tanda kutip menyelundup masuk di dalam tubuh kita. Amin. Oke. Sekarang kita mengerti ya ayat itu ngomongnya soal apa. Ya. Kita lihat ini sekarang Markus 16 ayat 20. Ini penting sekali. Mungkin ini terlewat oleh Bapak Ibu sekalian ketika membaca ayat ini, tapi ini dengan sangat jelas bagaimana Tuhan mulai bekerja pada masa itu. Pada masa ia sudah bangkit tapi belum naik ke sorga, Bapak Ibu sekalian. Markus 16 dari ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Jadi ini di kuburannya. Sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Itu setelah Yesus mati dan bangkit dari kematian. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang Nangkap nggak Bapak Ibu sekalian ayatnya? Yesus sendiri melalui tubuh murid-muridnya memberitakan Injil dari timur ke barat. Tapi itu sebelum naik ke surga ya. Nah ini yang ayat 20-nya lihat. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah ini banyak sekali kita lihat di dalam Alkitab, di antaranya ketika Paulus pun mempraktekkan ini. Secara rohani ia tidak hadir. Secara badani ia tidak hadir. Tapi secara rohani ia hadir. Saya mau menyapa dulu teman, selamat bergabung dengan saya Nino, salam kenal. Ibu Helena ini dari Jakarta. Salam kenal Ibu. Ya, mari kita buka ayatnya. Satu Korintus 5 ayat 3. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Ini Paulus ya. Paulus ini punya sekumpulan murid nih, punya sekumpulan orang-orang yang ia bina. Ia sebagai rasul kan, ia pernah doakan orang-orang itu, lalu ia tinggalkan, ia sedang menginjili ke tempat-tempat lain. Jemaat-jemaat ini dibina oleh penggembalaan temannya dari Yerusalem, mungkin gitu ya. Nah,
ini digembalakan, tiba-tiba ada berkasus nih, mereka ternyata kedapatan ada yang berzina, ada yang punya percabulan, si anggota jemaat ini. Nah, mereka ternyata melaporkan itu kepada Paulus. Melaporkan itu. Pada zaman lampau mungkin tidak ada yang namanya bentuk komunikasi WA, grup atau bagaimana ya Bapak Ibu. Tapi ternyata Paulus tahu dengan cara apapun. Akhirnya secara ia menuliskan surat begitu, dan kita baca di surat 1 Korintus ini, Paulus menyatakan begini, tapi secara rohani aku hadir. Intinya apa? Meskipun aku di luaran sana masih sedang berkeliaran, sedang menginjili ke tempat-tempat yang jauh, tapi secara roh aku hadir loh. Sedang berbicara dengan kamu, sedang rapat dengan kamu, sedang menggembalakan kamu juga. Nangkap nggak Bapak Ibu sekalian, sedang ayat ini ngomongin soal apa? Soal bagaimana setiap anak-anak Allah mempraktekkan kemahahadiran yang Tuhan miliki. Pak, ini kan sebagai penggambaran aja gitu kan, dia bisa tanya sama Tuhan di mana. Iya. Tapi secara praktek, Bapak Ibu sekalian, ternyata bisa ada yang mempraktekannya seperti Paulus ini. Suatu kali ada yang bertanya sama saya dari Kalimantan. Seorang penginjil Kalimantan yang tanya sama saya begini, Pak, saya mau nanya. Ini cerita nih ya, cerita. Saya pernah perempuan, anak seorang pendeta. Si perempuan ini tuh masih ayahnya tuh nggak boleh keluar, Pak, karena dia sedang dekat dengan seorang laki-laki. Ya. Nah, si pendeta ini membuat si anak perempuannya nggak boleh keluar kemana-mana, di rumah saja. Pas ketemu si ayahnya ini lagi pergi kemana, tiba-tiba Pak, dengan anaknya itu sedang bergandengan tangan dengan laki-laki yang ia tidak suka. Papanya marah sekali. Papanya dia pikir anaknya itu kabur dari rumah. Dan ternyata pas dia pulang, anaknya ada di rumahnya, Pak. Sama sekali nggak pergi kemana-mana. Tapi tahu persis gandengan tangan dengan laki-laki. Kata Bapak gimana, Pak? Bapak Ibu sekalian, muka bumi ini dan Adam yang menjadikan manusia itu hadir di muka bumi ini, Adam ternyata mempunyai 7 roh Allah yang sama seperti Tuhan Allah ketika diciptakan. Tapi ketika ia ternyata gagal, lalu kemudian ia mempunyai manusia berdosa, lalu kehilangan kemuliaan Allah. Misalnya 7 roh Allah itu yang 3 roh padam. Roh Tuhan yang di dirinya padam, roh pengenalan akan Allah dan takut akan Allahnya padam. Tinggal 4 roh. Dan ketika si Adam ini mempunyai 4 roh, manusia-manusia setelahnya tuh ingin menjadi seperti Allah kembali dengan cara pemikiran yang harusnya itu nggak boleh dilakukan. Mencari kekuatan laten dalam jiwanya. Ternyata ada orang yang bisa menciptakan senjata pemusnah massal, ada orang-orang yang bisa menciptakan roket hingga ke bulan, ada yang menciptakan kapal, pesawat yang besar-besar hingga bisa menampung banyak orang. Itu ternyata orang-orang yang bisa mempraktikkan 7 roh Allah itu sebetulnya. Tapi karena mati, yang 3-nya mati, yang 4-nya masih berfungsi, jadi yang 4 ini dipergunakan untuk sebebas-bebasnya tanpa punya takut akan Allah, punya ingin kenal sama Allah, dipakai seluas-luasnya, seliar-liarnya Bapak Ibu sekalian. Itu yang di luar Allah ya. Dan kalau ternyata memang benar terjadi, si perempuan ini ternyata ada duplikasinya 4. Itu alkitabiah Bapak Ibu sekalian. Tapi mereka yang melatih ini melatihnya dengan kuasa kegelapan biasanya. Jadi seolah-olah ada di satu tempat, ada di 2 tempat berbeda, tapi dengan orang yang sama. Ini real, ini terjadi sangat real Bapak Ibu sekalian.
Alkitabiahkah? Alkitabiah. Tapi kalau orang di luar Kristen, bahkan kalau orang yang tidak takut akan Allah, meskipun dia seorang Kristen pun bisa lakukan ini, bisa dengan cara kekuatan latihan jiwanya dilatih. Kita akan nanti masuk di buku tentang iman, Bapak Ibu sekalian, bagaimana orang-orang dunia melatih diri dengan kekuatannya sendiri hingga ia bisa menghipnotis, bisa mempengaruhi orang lain dengan perkataannya, dengan kekuatan jiwa yang ia punya. Orang yang melakukan pertama kali, orang ini namanya Franz Arnold Mesmer, yang kelak nama ilmunya dikatakan sebagai mesmerism. Kelak nanti turunan ilmunya namanya psikologi. Ya, ini mempergunakan ilmu yang ia kembangkan untuk, dan diantaranya yang sudah sembuh dari kanker, Mary Eddy punya kanker stadium 4, tiba-tiba sembuh karena kankernya disangkali keberadaannya. Sembuh. Itu kekuatan jiwa bisa menyembuhkan kanker, bisa. Tapi tanpa takut akan Tuhan. Hingga yang demikian mengembangkan kekuatan jiwanya. Nanti akan sampai ke sana pengajarannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan belajar secara utuh dan secara mendalam nanti kalau kita sudah mengenal pribadi Kristusnya. Jadi kita mempunyai karunia membedakan roh dari hadirat dan roh Kristus yang dalam diri kita. Kita akan tahu ini kuasa kegelapan, ini kuasa jahat, ini bukan perkataan dari kalau kita mengenal siapa Tuhan yang ada di hati kita. Ya. Oke. Kita akan perdalam ya. Barangkali ada yang pernah mendengar apa yang dimaksud dengan cloning. Apa itu cloning? Siapa yang pernah dengar kata cloning? Nah, cloning ini adalah bentuk bagaimana menduplikasi satu makhluk menjadi bentuk yang sama dengan cara mengambil DNA dari sesuatu itu. Biasanya dulu cloning ini yang pertama kali namanya Dolly ya, seekor domba. Nah, cloning ini dipergunakan untuk menduplikasi domba tersebut. Itu cloning. Kalau saya boleh memakai kata cloning, tidak akan sampai kepada titik yang kita bisa mengerti 100%. Tuhan Yesus pun mempraktekkan hal yang sama. Mengambil roh dalam diri Yesus, yaitu benih ilahi yang ia tanamkan kepada hati orang percaya. Nah, hati orang percaya itu mempunyai hati yang baru, roh Kristusnya atau benih ilahinya. Hampir serupa seperti cloning. Jadi si induknya, si dolinya itu diambil benihnya, sel telur. Jadi si penjantannya diambil, sel telurnya penjantannya diambil, dimasukin, diinseminasi. Si sel telurnya diambil, lalu diambil kemudian si telurnya, si penjantannya, si spermanya penjantannya disatukan dan strum oleh listrik gitu ya, dalam satu tabung. Lalu sudah jadi bentuk telurnya, sudah jadi setelah dimatangkan, lalu dimasukin kembali, diinseminasi ke rahimnya si doli itu. Masukin, maka buntinglah dia. Mengandunglah si doli ini menjadi ibu dari anaknya, yang kemudian anaknya tuh persis sama seperti bapaknya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang punya telurnya bapaknya. Itu namanya cloning. Nah, Allah Yesus yang sudah menang atas maut, yang duduk sebelah kanannya, itu mengambil bagian dari rohnya kepada setiap
hati orang percaya. Dia masukkan benih itu, kemudian dalam tubuh seseorang yang mengundang Yesus masuk itu tumbuh yang namanya hati baru, dan di dalam hati yang baru itu muncul namanya benih ilahi yang tidak bisa membuat dosa lagi. Hati itu yang baru itu gak mungkin bisa berbuat dosa lagi. Hati yang baru itu tidak akan mungkin mengalami kematian atau maut selama-lamanya. Hati yang baru itu memungkinkan manusia menjadi serupa dengan Kristus. Hati yang baru itu menunjukkan kita kepada jalan yang hidup yang kekal, hingga akhirnya kita bisa menemukan dalam Alkitab satu ayat yang mencengangkan. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Yuk kita ini penting nih Bapak Ibu sekalian. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Jadi Allah Bapa tadi yang mengambil benih dari Tuhan Yesus, mengambil rohnya, benih ilahinya itu diambil lalu diberikan kepada siapa yang percaya, yang buka hati, yang mau menerima Yesus masuk ke dalam hatinya. Maka Tuhan bilang ini, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Bapa dan percaya kepada Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kita lihat benih ilahi itu membuat kita memastikan agar kita sampai kepada apa? Kepada Bapa, dan memastikan agar kita mudah percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Dan ternyata ada satu kebenaran lagi, ada satu habitat lagi, ada satu komunitas yang disebutkan sebagai komunitas sorgawi kelak, bagaimana kita akan masuk ke situ selama-lamanya dan menjadi penduduk sorga. Maka Tuhan bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dan apabila aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Apa yang dimaksud dengan aku pergi? Artinya dia sudah di sana. Dan kemudian ia bilang apa? Aku akan datang kembali. Kita berpikir mungkin dia akan datang kembali nanti di awan-awan menjemput kita. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mengerti, bagi setiap dari kita yang mengundang ia masuk di hati kita, ia akan membuat kita masuk ke dalam pimpinan Roh Kudus. Dan ia pula yang akan memasukkan kita ke dalam hidup dalam anugerah. Apa yang hidup dalam peristirahatan dengan Tuhan, itu namanya peperangan rohani lah. Peperangan rohani itu adalah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita menikmatinya. Dan Tuhan menetapkan kita untuk hidup dalam anugerah ketika Tuhan datang kembali itu di hati kita itu, dan membawa kamu ke tempatku. Pada saat ini Tuhan sedang membawa kita ke tempatnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita memuji Dia, tiba-tiba kita mengalami vision ke sorga. Ketika kita mengalami pengangkatan ke sorga, pada saat alam sadar kita sedang di bawah tidur, tapi kita bermimpi, kita melihat yang serba-serba indah di sorga. Padahal itu kita berpikir kita mimpi, padahal enggak Bapak Ibu sekalian. Itu vision tentang sorga. Kadang-kadang kita dibawa ke sana tapi kita sadar. Kadang-kadang kita mengalami mimpi seperti begitu, tapi kitanya enggak itu Tuhan sedang bawa kita ke sana. Agar apa? Agar kita punya jalan yang pasti, jalan yang kita tahu itu benar. Kadang-kadang dia sering bawa kita ke sana, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini perhatikan baik-baik ayat keempatnya. Perhatikan baik-baik ayat keempatnya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tahu dari mana, Pak?
kemana Tuhan pergi, saya tahu jalan ke situ. Taunya gimana, Pak? Dengan cara tadi, Bapak Ibu sekalian, ikuti step-step yang tadi saya bilang. Lahir baru, dipimpin oleh Roh, hidup dalam anugerah, memanifestasikan Yesus. Kemudian kita hidup di dalam rangkaian penyelamatan demi penyelamatan sepanjang kita hidup di muka bumi ini. Dan satu kecil di antaranya sebetulnya kita terbebas dari penyakit-penyakit yang sekarang mewabah ini. Bahkan sebetulnya ini adalah bagian dari rencana yang akan datang. Bagaimana dunia ini sudah menua dan harus mengalami pergantian dunia, pergantian bumi, Bapak Ibu sekalian malah. Bahkan pada saat nanti kelak di kitab Wahyu kita lihat sepertiga terbakar, sepertiga bumi terbakar, sepertiga makhluk bumi itu ternyata hancur. Bapak Ibu sekalian, yang begini belum ada apa-apanya. Jadi kita masih punya dari ketakutannya, pengharapan bahwa kita sedang dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam area yang diperuntukkan bagi setiap anak-anak Allah. Oh Bapak Ibu sekalian, kita pikir kita sudah di wilayah tertentu yang baik, yang gimana, tapi ternyata tidak. Kita masih ada di wilayah, mungkin di wilayah yang tidak diperuntukkan bagi setiap anak-anak Allah yang harusnya sudah beristirahat di dalam Tuhan. Di dalam kasih Tuhan. Dan Tuhan bilang, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Menarik sekali. Membangun satu realitas yang nyata, senyata-nyatanya di dalam keberadaan tubuh kita. Tubuh kita ini mengandung banyak rahasia-rahasia. Dan yang paling besar, di dalam tubuh kita yang kelihatan ini, di dalam hati kita mengandung pewahyuan, mengandung pengertian, mengandung hikmat, mengandung begitu banyak yang Allah persiapkan di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, hargai Tuhan yang ada di hati kita untuk menyelamatkan kita, dan hargai tubuh kita, apa yang telah Tuhan berikan, hargai tubuh kita. Karena tubuh kita ini membawa banyak rahasia-rahasia Allah sebetulnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena siapa yang ngerasa jadwal tidurnya jadi kacau nih, karena ada jadwal yang mesti banyak di rumah, banyak tidur, banyak makan, tidurnya jadi begadang, bangunnya siang, sebagainya. Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini yuk kita disiplin tidur. Kalau waktunya udah tidur ya tidur, kalau waktunya udah berhenti makan ya berhenti makan, kalau waktunya sudah harus berdoa ya berdoa. Bapak Ibu sekalian paham ya sekarangnya mengapa kita sekarang diberikan benih ilahi itu, Roh Kristus itu untuk apa? Agar Tuhan banyak beroperasi dalam hidup kita dan menjadikan kita menjadi tubuhnya yang bermanifestasi kuat di muka bumi ini. Yang kita lakukan adalah kita mengosongkan diri bagi Dia. Tuhan Yesus harus mengosongkan dirinya dari segala sifat keilahiannya ketika Ia turun ke dunia ini, agar dapat menjadi sama seperti manusia, hanya tidak berdosa. Nanti baca di Filipi 2 ayat 6-11. Tuhan meskipun setara dengan Allah yang mengosongkan dirinya persis jadi manusia, tapi gak berdosa. Dengan prinsip yang sama, setelah Ia memperoleh manusia, orang percaya sekarang harus mengosongkan dirinya dari segala sifat kemanusiaannya agar menjadi serupa dengan Yesus dengan kemuliaannya. Kita yang tadinya manusia terkutuk, manusia yang kehilangan kemuliaan Allah ketika benih ilahi masuk. Sebetulnya ini Allah yang besar ini ya. Kita adalah anak-anak yang sudah ditebus, yang diadopsi menjadi anak, kemudian kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Lama-lama kita memahami, Ia sedang menjadikan kita sebagai sahabatnya. Dan kalau kita dijadikan oleh Allah menjadi sahabatnya, kita sedang duduk di tahtanya Yesus sekarang di sebelah kanan Allah. Mengapa kok bisa? Bukannya karena kita menjadi sombong, tapi karena kita diangkat oleh Tuhan jadi anak Allah oleh roh Tuhan Yesus itu. Dan ketika kita mempunyai pemahaman ini,
kita menjadikan Yesus itu menjadi penguasa dan Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita sungguh-sungguh. Nanti baca di Filipi 2:7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi manusia 100%. Lalu kita diubah serupa dia. Mengikuti Yesus berarti mengalami perubahan terus menerus. Pak, sampai kapan Pak dirubahnya? Kalau sekarang kita sudah pada tahap, saya sudah tahu banyak ayat Pak, saya sudah hafal banyak ayat, nggak cukup Bapak Ibu sekalian. Nggak cukup kalau ternyata ayat itu nggak bisa merubahkan sifat kita. Karena kalau ikut Yesus benar-benar, yang diubah itu karakter, yang diubah itu kebiasaan hidup kita. Apakah kita yakin benar-benar karakter dan kebiasaan hidup kita itu udah bagus, udah baik kata diri kita? Kalau kata orang mungkin belum, kata orang-orang yang kita kasihi mungkin belum, kata suami kita atau kata istri kita mungkin belum. Nah, saya mau katakan, ikut Yesus berarti perlu adanya kerendahan hati dan adanya kelemah lembutan untuk mau diubahkan. Terutama sekali yang saya sering kali hadapi, perlu banyak mendengarkan, termasuk orang-orang yang mengkritik, memberikan kepada kita masukan-masukan, membangun kita. Bahkan kalau boleh, saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu sekalian yang sering sekali mengikuti acara ini. Saya memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, karena saya percaya untuk mendengar orang itu perlu kerendahan hati dan kelemah lembutan. Jadi di acara ini saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sering kali mengikuti acara ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kerendahan hatiannya, atas kelemah lembutannya. Saya mengerti perlu adanya kerendahan hati dan kelemah lembutan untuk mendengar orang bicara. Nah, saya melakukan hal yang sama kalau ada orang yang mencoba untuk ngomong tentang firman Tuhan, saya dengarkan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena saya pun sedang diajar untuk rendah hati dan lemah lembut, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita semua sedang menuju ke arah sana, serupa dengan Kristus. 2 Korintus 3:18, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sedang diubah artinya semua orang Kristen sedang mengalami transformasi. Bukan sudah mengalami transformasi, tapi sedang mengalami transformasi dalam kemuliaan, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar. Hari ini kita sudah mendapati bahwa pelayanan kita luar biasa, seperti gembala-gembala besar. Bapak Ibu sekalian, mereka sudah mengalami transformasi besar-besaran dan banyak orang yang nyinyir ya. Jangan nyinyir Bapak Ibu sekalian. Kita nggak tahu mereka mulai dari mana. Mereka mulai dari tingkat-tingkat yang paling bawah sekalipun mereka lalui dan sudah mereka lalui. Kalau mereka berhasil, jangan dinyinyirin. Karena mereka sedang dibawa kepada kemuliaan yang semakin besar yang kita nggak tahu. Betul? Justru itu, kalau kita mempunyai pandangan yang baik begini. Oh, kalau Tuhan memberkati dia luar biasa, saya juga mau dong diberkati luar biasa oleh Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, dengan pandangan begitu kita sedang dibawa kepada kemuliaan yang semakin besar. Mengapa? Kalau kita dibawa kepada kemuliaan yang semakin besar, itu tandanya kita mempunyai kerendahan hati untuk dibawa sama Tuhan. Punya kelemah lembutan dibawa sama Tuhan ke tingkat itu yang lebih besar. Kalau kita mempunyai tingkat pengertian yang sama berulang-ulang dari hari sebelumnya, dari tahun sebelumnya, dari satu dekade sebelumnya, berarti kita belum dibawa oleh Tuhan masuk kepada kemuliaan yang semakin besar. Tandanya Tuhan sedang membawa kita kepada kemuliaan yang semakin besar. Apa, Pak? Orang-orang akan datang kepada kita dan minta bagaimana kita menjadi role model bagi mereka. Itu tandanya
gambar Tuhan sudah mulai terbentuk di dalam hidup kita. Kalau ada yang begitu, puji Tuhan, sudah sampai. Tapi jangan puas di situ. Terus minta pengajaran dari Tuhan sampai kita diubah, sampai seperti Dia sungguh-sungguh. 1 Yohanes 2 ayat 6. Siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Wajib hidup seperti Kristus. Seperti hidup Kristus itu seperti apa? Nanti Bapak Ibu sekalian baca dengan jelas. Hidup Kristus itu membawa apa? Pemisahan dengan dunia. Ia juga yang membuat kita sekarang, kalau kita memiliki segala sesuatunya, kita mesti minta sama Tuhan. Tuhan, buat aku bijaksana untuk mengelola ini semua. Ya. Dan apakah semua manusia akan mencapai kesempurnaan? Saya akan jawab, ya. Sempurna bukan saja berarti ngomong tanpa dosa. Tapi sempurna di sini pada awal sekali. Sempurna di sini dikatakan, siapa saja yang mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan seksama, maka ia bisa disebut sebagai orang yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, kalau kita boleh ulangi lagi ya. Henokh dan Elia itu orang berdosa loh, sama seperti kita semua. Tapi mengapa ia bisa naik ke sorga? Kedua-duanya bisa naik ke sorga. Karena pada pandangan Tuhan, mereka sempurna. meskipun disebutkan sebagai manusia berdosa, Bapak Ibu sekalian. Tapi kesempurnaan Tuhan itu beda dengan kesempurnaan pikiran manusia. Betul tidak? Yang kita pikir manusia itu berdosa, manusia tanpa dosa itu adalah manusia sempurna. Mana mungkin, Pak? Betul? Tapi dalam pandangan Tuhan, ketika seseorang itu hidup berfokus kepada Tuhan saja, tanpa mikirin dosa, ternyata itulah yang Tuhan inginkan. Terbukti tak ada manusia yang ketaatannya sempurna di atas muka bumi ini. Allah kemudian menyuruh anaknya sendiri turun menjelma jadi manusia, dan ia dengan sempurna menunjukkan ketaatannya sampai mati di kayu salib, sehingga ia dibangkitkan kembali dan didudukan di sebelah kanan Allah Bapa. Berita ini disampaikan ke seluruh dunia, dan bila ada orang mau percaya dan buka hatinya, Allah Bapa mengambil sebagian dari roh Yesus, ditanamkan di dalam hati orang itu sebagai benih ilahi. Roh Kudus juga memperlengkapi dan dikirim oleh Allah untuk menyertai benih itu agar dapat bertumbuh sempurna sepenuhnya. Nanti kita baca. Selesainya tuh tugas Yesus selesai di muka bumi ini yang tadi saya bilang, itu ayat ada di dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan ia menyerahkan nyawanya. Ketika saya mempersiapkan bahan ini, Bapak Ibu sekalian, saya teringat di kitab Imamat 23. Nanti baca ya Bapak Ibu sekalian, Imamat 23 seluruh pasal. Kalau Bapak dan Ibu sebagian besar tidak membaca Perjanjian Lama, rugi loh. Karena di Perjanjian Lama banyak rahasia-rahasia tersimpan. Salah satunya adalah soal pengangkatan. Pengangkatan sangat erat kaitannya dengan Paskah. Pengangkatan, saya ulangi lagi ya, pengangkatan sangat erat kaitannya dengan Paskah. Paskah itu sebentar kita akan rayakan. Tapi apakah Paskah yang sama dengan hari yang dimiliki oleh orang Israel? Pertanyaannya gitu ya. Paskah orang Israel sebenarnya bukan di bulan Maret. Kalau saya boleh, di bulan April, kalau saya boleh mereview, kepastiannya kemungkinan besar jatuh di bulan Oktober. Koreksi kalau saya salah. Ya, karena kemudian menurut bulan dari orang Yahudi itu jatuh di bulan pertama tanggal 14. Itu Paskah. Bulan pertama bukan Januari, bulan Abib.
Nanti itu sulit untuk saya bagikan sekarang, terlalu panjang. Tapi Paskah dimulai pada tanggal 14 itu, dihitung 14 itu, kemudian dihitung 50 hari itu Pentakosta. Dan di hari Pentakosta itu, di zaman perjanjian baru tercurah yang namanya Roh Kudus turun ke murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem. Betul? Tapi sesungguhnya di Pentakosta di perjanjian lama adalah penyerahan hulu hasil dari orang Israel kepada Tuhan. Dan disertai dengan 2 roti unjukan, disertai roti itu dengan yang namanya ragi. Kalau kita dengar soal ragi, kebanyakan ngomongin soal kemunafikan, ngomongin soal dosa. Tapi di persembahan unjukan kepada Tuhan lewat hulu hasil bangsa Israel, ragi di situ ngomongin soal Roh Kudus. Pak, apakah ini berarti kaitannya erat Paskah dengan pengangkatan? Itu sangat erat. Apakah setelah Paskah ada pengangkatan? Nah, silakan kalau Bapak Ibu sekalian menanggapinya begitu. Tapi saya percaya hari dan tanggalnya Tuhan tidak akan beritakan. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Saya sarankan jangan lidiki itunya. Saya sarankan dengan sangat jangan selidiki tanggal tahunnya. Mengapa? Kalau kita melidiki itu, kita menjadi orang yang ceroboh. Yang paling penting adalah hati yang berjaga-jaga dan waspada. Karena kemudian kalau kita sudah tahu kita mesti bagaimana berjaga-jaga dan berwaspada, entah itu hari ini, entah itu lusa, entah itu 3 hari kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, pasti kita akan terangkat kok. Amin. Dan yang paling pasti Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari ini masih diberi kesempatan untuk ada menunggu 1-2 tahun lagi, bersyukur. Mengapa kita masih bersyukur? Bukan kita takut di kebinasaan, kita mesti bertobat. Enggak, Bapak Ibu sekalian, bukan itu. Kita masih punya waktu untuk berbuah semakin lebat, dan membawa banyak orang yang kita kasihi masuk ke dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ketika kita punya hati itu, kita punya hatinya Tuhan. Ketika kita punya hati itu, kita memanifestasikan hidup Tuhan yang betul-betul real dalam hidup kita. Itu namanya ngalamin Tuhan. Amin. Wahyu 3:21, siapa yang menang ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya. Ibrani 5 ayat 8, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Minum dulu ya. Dan sesudah ia disempurnakan. Wah Pak, ayat ini ngomong soal disempurnakan Pak. Mengapa ia disempurnakan? Apakah ia disempurnakan dari dosa Pak? Enggak. Sekali lagi saya bilang, soal sempurna banyak orang menduga hidup tanpa dosa. Saya mau bilang, ketika kita lahir baru, kalau kita masih fokus kepada dosa, kita menghilangkan esensi bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita sudah tahu itu dosa, ya jangan dilakuin. Tuh. Tapi esensi dipimpin oleh Roh Kudus adalah bagaimana kita menyenangkan Allah. Dan kita pasti dalam kesempurnaan Allah itu, kita pasti mengalami kesempurnaan Allah juga dalam hidup kita. Kita berpikirnya gak fokus lagi kepada dosa kan. Karena kita berusaha untuk menyenangkan Allah. Dalam hidup yang menyenangkan Allah itu, kita sudah pasti meniadakan dosa dan hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata dulu Tuhan disempurnakan di dunia ini, itu tandanya disempurnakan dalam arti apa? Disempurnakan agar apakah ketaatannya terbukti tidak kepada Allahnya, kepada Bapaknya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang menganut keimaman Melkisedek.
Oh Pak, bukankah ini Melkisedek ini Tuhan Yesus juga? Bukan, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya boleh bilang bahwa Melkisedek ini adalah satu peran besar yang dulu pernah ada pada masa Abraham. Dia imam besar, Imam Melkisedek namanya. Nah, sebelum Yesus turun jadi manusia, ia bertugas sebagai imam besar. Tapi ketika Yesus menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, yang jadi imam besar ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Ada sih dalam alam roh imam besar, ada imam Melkisedek namanya. Itu sebelum zaman Yesus masuk ke dunia sebagai manusia. Tapi setelah Yesus mengambil semua kunci-kunci maut dan menjadi Tuhan kembali di dunia orang hidup dan dunia orang mati dan juga di kerajaan sorga, maka keimaman yang sekarang ini dipimpin oleh Tuhan Yesus, bukan Melkisedek lagi. Jadi Melkisedek itu menjadi imam pejabat yang mengambil alih gitu. Pejabat sementara yang mengambil alih peran Tuhan di keimaman besar. Nah, coba dicek. Dia tidak dilahirkan dari ayah dan ibu bumi. Dia dilahirkan menjadi sama seperti anak manusia, seperti anak Allah. Ya, Bapak Ibu mudah-mudahan menangkap ya apa yang saya jelaskan. Kalau kita melihat bahwa benih seperti benih mangga pun, ketika benih mangga itu ditanam, si benihnya tuh harus dikupas dulu dari lembaganya, dari buah yang membungkus dia, dibelah dulu, benihnya diambil. Seperti seseorang yang menemukan buah mangga yang sangat enak rasanya, setelah menikmati daging mangga itu, ia menyimpan bijinya dan ditanam di kebunnya. Setelah tumbuh dan berbuah, dapat diharapkan bahwa buahnya akan seenak mangga yang pertama. Demikian pula benih Yesus yang menghasilkan Yesus baru yang sempurna seperti Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Seluruh unsur Tuhan Yesus ada selengkapnya di dalam benih ilahi yang dimasukkan ke dalam hati orang percaya itu. Benih itu juga mengandung hati dan pikiran Kristus di dalamnya. Jadi pikiran Kristus itu ada bersama-sama dengan roh yang masuk dalam hati kita. Persoalannya tinggal bagaimana membiarkan benih Yesus itu bertumbuh dengan sempurna di dalam kita. Si manusia lamanya harus ditanggalkan dan mulai mengenakan manusia baru, yakni cloning Yesus itu. Ia sudah ada dan yang lama sedang berlalu. Coba kita baca Efesus 4 ayat 22. Efesus 4 ayat 22. Apakah di tempat Bapak Ibu sekalian ada hujan? Di sini di Bandung enggak hujan. Tapi kasih Allah mengalir dalam hidup kita sungguh-sungguh sore hari ini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia lama itu membawa kita kepada kebinasaan. Sebaik apapun itu, meskipun hatinya penuh dengan kebaikan sekalipun, tetap membawa kita kepada apa? Kepada kebinasaan. Karena di manusia lama hidupnya hawa nafsu itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih mengenakan manusia yang lama, tidak memiliki roh Kristus, yang tadi saya bilang diberikan kesempatan oleh Bapa masuk dalam hati kita, kita menjadi orang-orang yang binasa. Apakah betul Pak? Iya, itu ngomongnya begitu. Bahkan supaya kita dibahari menurut roh dan pikiran kita. Sekarang kalau kita masih memiliki dua pikiran yang berbeda, yang satu ingin membunuh, satu ingin memberkati, satu ingin mengampuni, satu ingin menyimpan kesalahan, kita masih punya hati dari manusia yang lama ternyata Bapak Ibu sekalian. Dan kesempatan bagi kita agar kita tidak lagi dituduh oleh manusia lama itu,
oleh tuduhan dan dakwaan bahwa kita masih berdosa, masih kita jauh dari Tuhan, kita mesti tahu ternyata ada yang begitu. Tanggalkan itu. Hidup dengan manusia yang baru, dengan hati yang baru. Ya. 2 Korintus 5:17, pegang perkataan ini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang di dalam Kristus, artinya siapa yang hidup berdasarkan cara pandang Kristus, berdasarkan isi hati Kristus, berdasarkan pikiran-pikiran Kristus yang baru, ia adalah ciptaan baru. Nanti abis ini saya akan berdoa Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Seringkali kita nggak mempercayakan diri kita untuk Tuhan ambil alih. Kita masih menjadi orang Kristen yang meraba-raba dalam kegelapan. Iya apa iya ya? Begini apa begitu ya? Ini benar apa enggak ya? Mengapa? Karena kita kesulitan untuk mengenakan yang baru seperti bagaimana? Bagaimana kita mengalami hidup yang baru kalau kita nggak percaya dia hidup, dia menjawab doa kita. Yang sekarang kita mesti percaya adalah ia sedang ingin membangun hubungan dengan kita, bukan hanya mendengar doa kita saja. Bangun hubungan dengan kita. Ia yang punya inisiatif terlebih dulu kepada kita, bukan kita yang pengen. Yang diinginkan Allah adalah pribadi-pribadi Yesus yang baru, yang murni, bermunculan di atas bumi ini, melakukan semua pekerjaan-pekerjaan Yesus yang dulu, bahkan lebih besar lagi. Ia tak menginginkan hamba-hamba yang masih manusiawi dan penuh dengan cacat dan celah seperti cacing yang tak layak melayani dia. Mereka yang merendahkan diri serendah-rendahnya seperti itu pun tak berkenan kepada Allah. Si cacing yang penuh cacat dan celah itu harus dimusnahkan dan diganti seluruhnya dengan pribadi, karakter, pikiran anaknya di dalam tubuh kita semua. Ya, dan agar semua terjadi proses pribadi yang kemudian dipilih oleh Allah Bapa untuk menolong kita adalah Roh Kudus. Boleh jadi begini ya, Roh Kudus itu membuat kita bisa mengenal proses pergantian manusia lama dan baru ini. Itu Roh Kudus. Kalau saudaraku dan Bapak Ibu sekalian mengalami hambatan di masalah ini, mintalah pada Roh Kudus. Saya akan buka ayatnya di Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Lihat ini ayatnya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, menurut cara manusia lama, pikiran lama, dan hati yang lama, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh, lihat ini, perhatikan baik-baik. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Cara prakteknya begini, Roh Kudus, kok ada pikiran yang salah di hati saya sekarang? Mengapa saya tuh nggak bisa ngampuni orang itu? Roh Kudus, saya minta sekarang pikiran-pikiran yang nggak mau ngampunin ini, sekarang aku minta engkau tanggalkan di dalam hati saya. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan ambil Roh Kudus. Begitu caranya Bapak Ibu sekalian. Sekali kita punya hati yang pikiran-pikiran yang salah, minta Roh Kudus tanggalkan. Minta Roh Kudus bedol dari hati kita. Gampang gitu ya. Yuk kita sama-sama doa sedikit. Roh Kudus, praktekin. Roh Kudus, saya berikan otoritas 100% kepadamu. Engkau ambil hati yang lama yang saya punya. Dan pikiran-pikiran gak mau ngampunin. Pikiran-pikiran takut akan corona. Pikiran-pikiran yang miskin. Kalau saya gak kerja, saya makan apa? Dalam nama Tuhan Yesus, engkau ambil semua pikiran-pikiran ini. Jadilah aku memiliki pikiran-pikiran yang baru. Mari Roh Kudus, engkau ambil semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus.
kami mengucap syukur. Nah, begitu caranya Bapak Ibu sekalian. Kita minta Roh Kudus mengambil semuanya itu. Loh kok Pak bisa begitu Pak? Emang selama ini gimana Pak? Selama ini bagaimana kita hidup membatin kan? Pokoknya mengimani. Mari kita deklarasikan. Berapa banyak yang gagal, berapa banyak yang merasa hidupnya gak ada jawaban dari Tuhan. Karena kita memunculkan diri kita sebagai orang yang kuat, orang yang berkuasa, berotoritas. Tapi tanpa kita memahami hati yang lamanya muncul khawatir, takut, lalu kita deklarasikan sesuatu lewat hati yang lama, ya sama aja bohong Bapak Ibu sekalian. Hati yang baru memang ada iman sih, tapi imannya dituntun oleh Tuhan juga. Hingga kita mempunyai pikiran-pikiran dan perkataan yang bijaksana bagaimana kita masih berdoa. Itu dari hati yang baru. Gitu ya Bapak Ibu sekalian caranya. Nah, Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan atas hidup kita apa? Apa rencana Tuhan atas hidup kita pada masa-masa ini? Ya. Dan apa rencana Tuhan atas hidup kita di masa-masa yang akan datang? Apakah Bapak dan Ibu tahu? Coba baca ayat ini, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup dalam perbuatan baik dan rancangan-rancangan yang terbaik. Kita hidup dalam rencana Allah. Pada hari ini, kalaupun ada corona sekitar kita, kita percaya rancangan Tuhan itu baik atas hidup kita. Katanya baik loh. Orang lain belum tentu. Nah, orang lain yang belum tentu itu mereka menyebarkan ketakutan, kecemasannya. Kita ini jangan ikut-ikutan takut Bapak Ibu sekalian. Amin. Justru kita bawa mereka ke dalam rancangan damai sejahtera itu yang dari Allah, bawa mereka untuk mengenal kepada Allah. Amin. Jangan ikut-ikutan takut. Jangan Bapak Ibu sekalian. Nah, Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani bilang kepada Bapaknya nih, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat alamiah, tapi manusia yang kedua berasal dari sorga. Itu di 1 Korintus 15 ayat 47. Mengapa Tuhan bilang begitu? Karena Tuhan memberikan firman kepada murid-muridnya, dan firman itu nggak ditangkap dengan baik oleh orang-orang yang bukan golongan murid. Tapi orang-orang yang disebutkan sebagai golongan murid, mereka menerima perkataan itu di hatinya. Mungkin mereka mengerti semuanya, gak ngerti sebagian besar, tapi mereka percaya Tuhannya memberikan yang terbaik bagi dia. Meskipun di akhir ketika di Taman Getsemani mereka tercerai-berai. Tapi kepada murid-muridnya Tuhan berdoa. Hingga satupun dari mereka tidak bisa binasa selain daripada mereka yang sudah ditentukan untuk binasa, karena mereka milih jalan yang salah. Ia milih jalan yang salah. Dan murid-muridnya itu bukan datang dari dunia, tapi dari atas. Dari Tuhan sendiri. Memang kita dilahirkan di dunia, tapi sejak Ia pilih kita dari dunia, kita dipisahkan. Kita diberi roh yang baru, yang berasal dari sorga. Sehingga status kita sekarang diubah menjadi orang sorga. Kelahiran baru memberi status asal yang baru, karena status kita yang lama sebagai orang dunia dilenyapkan secara hukum, namanya hukum kehidupan dan hukum roh. Dan kemudian juga secara kenyataan, orang asing yang tinggal di Indonesia mungkin berbahasa Indonesia, tetapi cara hidup mereka tetap seperti di negara asal mereka. Kita lahir baru di dunia, tapi harus tetap hidup dengan cara seperti orang sorga, atau mempelajari kembali kebudayaan surgawi kita. Jadi kita itu punya tanah air surgawi. Kelak sementara
nanti di dunia setelah ini namanya Yerusalem Surgawi. Tapi Yerusalem Surgawi pun ada tempat yang sementara juga Bapak Ibu sekalian. Tempat selama-lamanya kelak itu tempatnya namanya surga. Surga nanti ketika kita pengangkatan itu tempat sementara juga. Tempat sementara, kemudian kita ditempatkan di Yerusalem Surgawi, di kota kudus. Surga itu tempat transit nanti Bapak Ibu sekalian. Tapi setelahnya, setelah urusan kita beres di Yerusalem Surgawi, baru kita nanti ada di surganya Tuhan. Long planning yang sangat panjang. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian menangkap acara ini? Kita sebentar akan berdoa. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, saya persilahkan. Oh, ini ternyata ada yang iya, suaranya kecil sekali. Masa? Ini sudah maksimal suaranya loh. Oke. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara ini 4 hari berturut-turut, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti acara ini. Saya mau buka kembali tentang bagaimana Yesus memilih kita sekarang. Tahukah kita, bayangkan Yesus itu adalah pusat dari 12 murid-muridnya. Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan, dia pilih 12 orang sebagai murid inti atau tim intinya. Di sekitarnya tuh adalah orang-orang yang ia percayai. 12 orang murid yang kelak disebut sebagai rasul. Yudas pun dipersiapkan jadi rasul, Bapak Ibu sekalian, Yudas Iskariot. Betul? Tapi karena gagal, ia pilih jalan yang lain. Mengapa ia pilih jalan lain? Hatinya tidak sepenuhnya bagi Tuhan. Amin. Jadi setiap murid Kristus pada hari-hari ini, kalau kita tidak sepenuhnya mengasihi Tuhan, tidak sepenuhnya tunduk di bawah kaki Tuhan, nggak sepenuhnya ngasihi Tuhan, dia akan berpeluang menjadi seperti Yudas Iskariot. Berarti setiap orang yang masih punya hati manusia yang lama punya potensi seperti Yudas Iskariot. Amin. Kita mesti punya hati yang baru seperti hatinya Tuhan Yesus. Nah, Yesus memilih 12 orang murid. Siapakah orang pertama yang kemudian bertemu dengan dia? Adalah namanya Andreas. Dulu Andreas ketika bertemu dengan Tuhan Yesus pertama kali, ia masih menjadi murid Yohanes Pembaptis. Kemudian Andreas bertemu dengan Filipus dan Simon Petrus. Kemudian Filipus bertemu dengan Nathanael yang kelak kita kenal sebagai Bartolomeus. Mungkin Bapak Ibu sekalian baru mendengar. Nah, pada hari pertama Petrus belum ingin ikut Tuhan. Di hari pertama Petrus belum ikut Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang menggoncangkan dia, yang membuat dia yakin ikut Tuhan adalah ketika di Danau Galilea, ketika ia sulit menangkap ikan. Nah, jadi sudah 4 orang yang saya sebutkan ya, Petrus, Andreas, Filipus, Bartolomeus. Murid-murid Tuhan kemudian yang terpilih setelah itu yaitu Yohanes dan Yakobus. Keduanya anak Zebedius. Kedua anak Zebedius ini bertemu di Danau Galilea dengan Tuhan Yesus. Ketika Petrus sulit kesulitan mengambil ikan, 2 orang ini membantu Petrus menjala ikan. Jadi dari 1 orang Tuhan bertemu dengan Andreas. 5 orang ini dapat. Siapa saja? Yohanes, Yakobus, Petrus, Filipus, Bartolomeus, atau Nathanael. Luar biasa ya. Dari pertemuan dengan 1 orang itu Yesus menjangkau 5 orang. Bapak Ibu sekalian, 5 orang saja hari ini Bapak Ibu doakan dalam hati, Tuhan, Engkau jangkau 5 orang ini yang Kau kasihi. Biarkan Kau menjangkaunya. Buat dia jadi penjala manusia.
Dan kelak Tuhan akan buat kita yang berdoa sebagai orang yang memiliki hatinya Tuhan. Dan 5 orang ini menjadi orang yang diberikan perlindungan oleh kita. Yuk nanti kita perhatikan ya. Dan kemudian 5 orang ini, selain 5 orang ini, kemudian ada yang namanya Yudas. Yudas itu ternyata bukan Iskariot ya, Yudas Tadeus namanya. Yudas itu adalah saudaranya Yesus, anak dari Yakobus, penulis surat Yudas, saudaranya Yesus. Dan juga ada Matius, si pemungut cukai. Dan kemudian ada lagi namanya siapa? Thomas Didimus. Dan Simon, orang Zelot. Simon ini adalah kemudian menjadi uskup kedua setelah Yohanes di Yerusalem. Lalu ada Yakobus muda, sepupu Yesus. Nah, perhatikan ini baik-baik. Selain Yesus memilih satu orang, berjumpa dengan satu orang dan kemudian menjangkau 5 orang yang lain lewat Andreas, Yesus pun membawa saudara-saudaranya ikut dia. Yang pertama tadi siapa namanya? Yudas. Lalu kemudian Yakobus muda. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, kelima orang yang tadi pertama itu mereka satu kampung dari Betsaida. Kalau kita sekarang melihat pola kerja Tuhan Yesus, ternyata ia bekerja tidak jauh-jauh. Ya cukup menjangkau orang-orang yang dari tuntunan Bapaknya. Ya tuntun orang-orang terpilih. Nggak dari jauh-jauh, nggak. Yang dekat-dekat yang ketemu dengan dia. Tapi efektif sekali loh Bapak Ibu sekalian. Pertama Lewi, si Matius pemungut cukai itu. Matius ya. Iya Lewi, betul namanya Lewi. Matius atau Lewi si pemungut cukai. Lalu kemudian Andreas, Yakobus, Yohanes, Petrus, Filipus dan juga Nathanael, itu satu kampung semuanya, Betsaida. Lalu ada orang Zelot namanya Simon. Thomas Didimus yang tiba-tiba datang begitu aja, dipilih gitu oleh Tuhan. Dan kemudian Yakobus muda yang saudaranya. Bapak Ibu sekalian, untuk berjumpa pribadi dengan Tuhan itu adalah privilege. Itu kesempatan yang luar biasa. Hari ini, saran ini kiranya menjadikan sarana bagaimana kita berjumpa pribadi dengan Tuhan. Meskipun tampaknya seperti hal yang biasa, seperti khotbah-khotbah sebelumnya. Tapi ini bukan khotbah, tapi berupa sharing life yang dari Tuhan. Akankah lawatan Tuhan terjadi pada Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini? Saya nggak tahu. Tapi bila Bapak Ibu sekalian buka hati sungguh-sungguh dan benar-benar kita punya kerinduan, 5 orang saja Bapak Ibu sekalian dari orang luar, dan 2 orang minimal atau 3 orang dari saudara-saudara kita berdoa bagi mereka, 8 orang jadi ya. 8 orang saja Bapak Ibu sekalian, 5 dari orang luar, 3 dari saudara kita. Kita berdoa sungguh-sungguh pada hari ini, pada sore hari ini. Biarlah pribadi Tuhan dan kasihnya dan hatinya itu melawat kita, mempunyai kerinduan yang besar bagi ke-8 orang ini agar mereka berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian mau, mari kita berdoa pada sore hari ini. Yuk kita doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Tuhan, Engkau yang bekerja sepanjang sore hari ini. Kami merindukan kuasa-Mu, lawatan-Mu, bahkan Roh-Mu hadir sepenuhnya di hati kami masing-masing. Kami percaya sekarang Kau yang lebih berkuasa di segala-galanya. Dan Bapa Surgawi, kami minta sekarang Engkau bukakan hati kami. Kami buka hati dan kami mau terima benih ilahi itu masuk di hati kami. Dan kami percaya benih ilahi itu merubah kami semua. Mari kita doa sama-sama. Bapa Surgawi, sekarang kami biarkan hati kami terbuka. Kami mau merespon panggilan ini. Dan saya minta Roh Tuhan Yesus itu, benih ilahi itu masuk di hati saya. Dan saya menjadikan benih ilahi itu jadi Tuhan dan juru selamat atas hidup saya. Dan menyatu dengan roh saya. Saya percaya Dia adalah Tuhan saya.
Dan Roh Kudus saya percaya juga Engkau hadir di hati ini. Ini hati yang baru yang kami punya, bukan hati yang lama lagi. Sekarang hati yang baru ini silakan Kau operasikan sungguh-sungguh, agar saya bisa menangkap nasihat-Mu, pengajaran-Mu, dan isi hati Allah, pengajaran Tuhan Yesus, itu hidup di hati yang baru ini. Ini hati yang baru adalah pribadi saya yang baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya tidak mau dengar hati yang lama lagi. Dan sekarang juga saya biarkan Roh Kudus mematikan manusia lama saya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Berikut juga manusia lama saya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya, Engkau meteraikan perkataan-perkataan itu dalam hati mereka, hingga mereka sadar mereka dan bahkan kami semua bukan kami yang dulu lagi, bukan manusia lama yang hidup lagi, tapi hidup yang sekarang yang kami punya adalah manusia Kristus yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Mari Tuhan, Kau berkata-kata dengan jelas. Siapa saja 8 orang ini, 5 orang yang tidak kami kenal sebelumnya, dan juga yang 5 orang yang kami kenal, orang luar, bukan keluarga, dan 3 orang keluarga di keluarga kami yang kami kasihi. Mari Tuhan, bawa kami masuk ke dalam hidup mereka, buat mereka mengenal-Mu, buat mereka dilawat oleh Engkau. Kami berdoa sekarang, bagi 8 jiwa ini, Engkau menangkan dan menjadi murid-Mu. Dan Tuhan, Kau juga yang menjamah hati dan pikiran saya, dan bahkan juga nyawa saya. Setiap hati dan pikiran saya yang melawan kehendak-Mu sekarang, mari Roh Kudus bongkar. Setiap roh agamawi, setiap roh manusiawi, setiap roh leluhur, setiap pengajaran-pengajaran nenek moyang, setiap gen dari hidupnya mama, papa, nenek, kakek, dari pihak ayah, pihak ibu. Sekarang saya mau gantikan semua dengan hidupnya dan darahnya Tuhan Yesus. Dan setiap kutuk-kutuk dosa dan maut yang juga hilang, keluar. Iya, juga sakit penyakit ambeien, sakit penyakit darah tinggi, kanker, ginjal, mati muda, kecelakaan. Setiap kutuk-kutuk mati muda, dan setiap kutuk-kutuk utang, ya, utang darah. Setiap hal-hal yang membuat orang ini mempunyai diabetes. Setiap orang yang punya diabetes ini sekarang, roh diabetes dari turun-temurun nenek moyangnya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Yes, keluar. Sakit jantung, penyumbatan jantung. Ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sedang mengalami sakit jantung. Ngap. Iya, sakit jantungnya keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, sekarang gelombang-gelombang kesembuhan terjadi. Dan gelombang-gelombang kesembuhan juga terjadi mengusir segala sakit penyakit stroke, gejala stroke, bahkan kanker. Ya, api-Mu mengerjakan semuanya, Roh Kudus. Roh kankernya lenyap keluar. Lenyap. Sakit lambung, sakit pencernaan, beban hidup yang janda-janda. Mari Tuhan, Engkau berikan kesempatan buat janda-janda ini ditudungi oleh kuasa-Mu, oleh Roh-Mu, hingga mereka tidak ditinggalkan sendirian, tidak dibuka pelindungannya oleh si iblis. Tapi Kau tudungi mereka semua dalam satu pengembalaan oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarkan mereka sekarang dipimpin oleh Roh-Mu masuk ke dalam persekutuan kepada satu penggembalaan yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Sekarang juga yang anak tertolak, anak yang tidak dikasih oleh ayahnya, ibunya, anak yang terlantar, anak yang mengalami luka batin yang banyak, Kau sembuhkan luka batin mereka, hingga mereka semua disembuhkan dan bisa mengampuni orang tuanya. Hubungannya renggang dengan orang tuanya, Kau benarkan. Kau juga sembuhkan luka-lukanya. Dalam nama Tuhan Yesus, ya, terjadi kesembuhan batin. Siapa yang tidak diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak semestinya,
Mari Roh Kudus buang hati manusia lamanya, buang keluar. Ya, hati yang baru sekarang banyak beroperasi, bekerja, berkata-kata, berfirman. Tuntun kami semua dalam tuntunan Roh-Mu. Dan masukkan kami ke dalam hidup dalam anugerah. Masukkan kembali kami ke dalam hidup yang memanifestasikan Yesus. Dan tuntun kami di jalannya hidup dan kekal masuk ke dalam pengangkatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Buat kami bersyukur senantiasa. Buat kami mengalami hidup yang berlimpah-limpah itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sekarang setiap kuasa maut, setiap dosa, setiap roh-roh maut, kami biarkan Kau Bapa mengusir keluar mereka dari hadirat-Mu. Sebagaimana kami sekarang duduk di sebelah kanan-Mu, sekarang kami diberikan kuasa, otoritas untuk mengalahkan maut bersama-sama dengan Roh Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Ajarkan kami bagaimana caranya. Pertemuan berikutnya Engkau berikan setiap kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah dan melawat setiap kami yang hadir pada saat ini. Dan juga berkat-Mu melawat kota kami, bangsa kami, negara kami, melawat juga kehidupan rumah tangga, keluarga, anak-anak kami, pasangan kami, keluarga besar kami. Kau lawat sepenuhnya. Kami diluputkan dari maut, kami diluputkan dari kematian. Sore hari ini kebangkitan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti acara ini. Acara ini akan berakhir, tapi tentunya materi berikutnya akan saya bagikan selanjutnya. Di hari-hari selanjutnya akan saya bagikan terus-menerus. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, setelah kita berdoa tadi, apakah kita dapati bahwa kita lebih fresh, apakah lebih hidup? Tolong informasikan kepada saya. Kita akan tanya jawab sedikit kalau ada Bapak Ibu sekalian diberkati dan ada pertanyaan acara ini, silahkan berikan komentar. Ini suaranya jelas loh. Ini banyak yang bilang kurang jelas, tapi saya pikir jelas loh. Suaranya jelas. Ya. Baik, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau telepon boleh sekarang di Facebook Messenger. Saya juga persilahkan bagi ada Bapak Ibu sekalian yang didoakan langsung, boleh silahkan juga lewat Facebook Messenger juga boleh. Sebelum saya tutup, ada yang bertanya mungkin? Ini nih, mungkin di sini. Sebentar. Ya. Tiba di akhir acara, silakan ada yang mau bertanya atau mau doakan langsung di acara ini, boleh, silakan. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian yang di acara ini dan mengajak teman-temannya untuk bergabung di acara ini agar meng-add nama saya Doni Yunus, barangkali ada yang sudah masuk di antrian notifikasi saya. Cuman tolong memberitahukan kepada saya bahwa Bapak Ibu sekalian yang merekomendasikan tersebut kasih namanya kepada saya, nanti saya akan add ya Bapak Ibu sekalian, agar saya tahu yang direkomendasikan untuk ikut acara ini siapa saja. Nanti saya akan tambahkan dari pertemanan saya. Baik, sampai di akhir acara, bila Ibu diberkati oleh acara ini, silakan memberkati kembali dengan cara men-sharekan kembali acara ini di Facebook Bapak Ibu sekalian. Silakan bagikan dan kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman Bapak Ibu dan bagi keluarga Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati.